Shalom Bapak Ibu sekalian. Sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali bertemu walaupun masih di dalam udara. Tapi saya kira itu tidak akan mengurangi lawatan dan hadirat Tuhan. Saya akan mengawali khotbah saya hari dengan satu cerita. Mau dengar cerita? Ceritanya demikian. Ada satu keluarga yang berencana akan bepergian liburan selama 2 minggu. Tetapi mereka memiliki satu ekor burung peliharaan yang sangat mereka sayangi. Jadi satu hari sebelum mereka berangkat berlibur, mereka titipkan burung itu di rumah saudaranya. Di rumah saudara itu ternyata belum tersedia tempat untuk gantung sangkar burung, dan waktu itu hari sudah malam. Sehingga mereka hanya meletakkan sangkar burung itu di atas meja di ruangan tamu dengan harapan besok pagi buatkan gantungan baru digantung. Kemudian mereka pergi tidur. Keesokan paginya waktu mereka bangun, mereka temukan bahwa burung dalam sangkar itu sudah mati. Mereka terheran-heran, burung yang tadinya sehat ceria kenapa dadakan bisa mati? Mereka sangat penasaran. Dan di ruang tamu itu mereka ada pasang CCTV. Sehingga mereka putar CCTV, mereka mau lihat sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Pada CCTV itu mereka melihat pada tengah malam ternyata kucing tetangganya masuk ke rumah dia dan mendekati sangkar burung dan terus menggapai burungnya. Tetapi karena burung itu ada di dalam sangkar sehingga kucing tidak bisa sentuh burung tersebut. Sekarang mulai timbul pertanyaan. Kucingnya sama sekali tidak bisa menyentuh burung itu, tetapi burungnya mati. Hal apa yang terjadi? Burung itu mati karena ketakutan. Cerita ini saya angkat karena saat-saat sekarang ini kita lihat sekeliling kita, bahkan seisi dunia dalam kondisi yang tidak baik, tidak kondusif, di mana COVID-19 belum juga berakhir, khususnya di Indonesia. Sudah 5 hari belakangan ini berturut-turut orang yang terpapar COVID itu sudah di atas angka 4.000 dan terus menunjukkan tendensi terus naik. Daerah-daerah yang tadinya hijau sudah menjadi kuning-kuning, menjadi merah, dan bahkan menjadi hitam. PSBB sudah diberlakukan kembali di Jakarta dengan ketat, dan di kota-kota lain kita juga bisa lihat lakukan hal seperti itu. Seiringan dengan itu, resesi ekonomi sudah terjadi, ya, di negara kita juga sudah. Sehingga begitu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah gulung tikar, banyak orang-orang yang sudah terkena PHK dan seterusnya. Dan kita lihat hal-hal seperti ini akan membuat orang menjadi panik, orang akan menjadi sangat khawatir, orang akan menjadi frustrasi, mereka tidak tahu bagaimana untuk menghadapinya. Dan banyak orang stres karena mereka takut juga terpapar COVID. Mereka stres karena mereka pikir mungkin sebentar lagi mereka akan hilang pekerjaan. Bagaimana dengan keluarganya, makan, sekolah, dan apa segalanya. Sehingga membuat mereka menjadi hidup dalam ketakutan. Sehingga akhir-akhir ini kalau kita dengar teman-teman kita yang mereka sebenarnya mereka sakit, mereka pergi ke rumah sakit, mereka diobati, dan mereka banyak dalam waktu singkat mereka sudah dipanggil Tuhan. Setelah ini mereka tidak terkena COVID, tapi karena stresnya itu membuat macam-macam penyakit komplikasi terjadi dalam diri orang itu sehingga menjadi game. Jadi hal seperti itulah, seperti cerita burung tadi itu. Sesungguhnya burung itu ada di dalam sangkar, sama seperti kita anak-anak Tuhan ada di dalam naungan perlindungan Tuhan. Tetapi karena
iman kita yang kurang kita akan mengalami nasib seperti burung tersebut. Sekalipun kucing itu sama sekali tidak menyentuh dia, tapi akhirnya dia mati sendiri. Jadi untuk hal seperti itu, marilah kita orang-orang percaya jangan lagi berlarut-larut dalam stres, jangan lagi larut-larut dalam kekhawatiran, jangan lagi terus dimomoki dengan kondisi yang seperti ini. Karena kita orang percaya, kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, yang terus boleh melindungi kita. Oleh karena itu saya ngajak kita bisa sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang terkasih, ayat yang baru kita baca itu adalah kalimat kata-kata yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata apa? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Jadi sangat jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang karena khawatir dia bisa menambah jalan hidupnya hanya sehasta saja. Sehasta itu berbicara ukuran itu. Sehasta itu ukurannya 45 cm. Ya kira-kira masih kurang dari setengah meter. Setengah meter itu 50 cm. Jadi itu merupakan satu langkah normal orang berjalan. Langkah. Artinya orang karena khawatir dia tidak bisa membuat bahwa dia bisa maju hanya satu langkah kecil saja. Jadi sangat jelas sekali, kekhawatiran itu tidak bisa membawa kita maju hanya selangkah. Artinya kekhawatiran itu hanyalah sia-sia. Kekhawatiran itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya sama sekali. Berbicara sampai di sini saya teringat saya dulu waktu saya muda, ya walaupun sekarang masih tetap muda ya. Saya pernah baca satu survei, hasilnya demikian. Di survei itu mengatakan lebih dari 90% hal yang dikhawatirkan oleh manusia itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Orang cuma khawatir sendiri. Dan masih kurang dari 10% itu ya sisanya itu memang terjadi. Pada saat terjadi orang yang khawatir juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi survei itu membuktikan bahwa firman Tuhan, ucapan Tuhan Yesus itu benar adanya. Jadi kita tahu banyak hal yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Kalaupun nanti itu terjadi, kita juga nggak bisa apa-apa. Berarti kekhawatiran itu tidak perlu kita simpan, tidak perlu kita pelihara, tidak perlu kita pegang-pegang erat-erat itu sampai kita menjadi stres, kita menjadi panik dan seterusnya, menjadi ketakutan. Jadi yang menjadi masalah dengan situasi kondisi lingkungan kita yang demikian yang tadi kita sebut itu COVID-19, resesi ekonomi, kejahatan dan seterusnya. Bagaimana dengan lingkungan yang situasi fenomena yang demikian ini kita tidak khawatir? Itu nampaknya kan sulit ya. Marilah kita sama-sama belajar dari Alkitab. Apa firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah sikap benar menghadapi kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu ada, tapi bagaimana kita menghadapinya, itu yang benar, yang harus apa? Mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita.
di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya itu siapa? Nya itu adalah Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, segala kekhawatiran itu kita harus serahkan kepadanya. Firman Tuhan mengatakan segala kekhawatiranmu. Firman Tuhan tidak mengatakan serahkan sebagian dari kekhawatiranmu. Jadi segalanya, semuanya itu kepadanya. Jadi seluruhnya tidak kita kepadanya. Kenapa kita harus serahkan kepada Dia? Karena Ia yang memelihara kamu. Di sini sangat penting sekali. Kepada siapa kita serahkan masalah kita? Kalau kita serahkan kepada sosok yang salah, masalah kita bukannya bisa selesai, bukannya bisa terbantu, justru kita akan terpuruk dalam keadaan yang makin parah. Seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia bukannya tidak pernah berobat, dia berobat kemana-mana selama 12 tahun. Tentu semua dokter-dokter tabib yang terkenal sudah dia datangi, apa semua dia sudah lakukan, sampai dikatakan hartanya semua sudah habis karena itu. Jadi setelah gitu selama 12 tahun ternyata penyakitnya tidak menunjukkan kebaikan, justru semakin hari semakin parah. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kita betul-betul perhatikan dengan benar. Kita menyerahkan perkara kita, masalah kita, kekhawatiran kita kepada siapa kita berserah. Kita tahu Dia yang memelihara. Dia itu adalah Tuhan, Tuhan Khalik pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang berkuasa dan berdaulat. Kalau kita misalnya hanya serahkan misalnya perkara masalah kita kepada orang yang tidak, misalnya katakan contohnya lah, kita kalau bawa kereta, kita parkir, artinya kita serahkan pemeliharaan penjagaan kereta itu kepada tukang parkir. Tapi kalau seandainya terjadi kereta kita kecurian, apakah tukang parkir itu bisa bertanggung jawab? Dia tak bisa. Dia hanya bertanggung jawab mengutip uang parkir, tapi tidak bisa bertanggung jawab terhadap kehilangan kita. Ya artinya kalau kepada sosok yang salah kita serahkan, akan terjadi seperti itu. Sebaliknya juga kalau misalnya suatu contoh, misalnya contohnya saya sekarang ini mengalami sakit, katakanlah sakit kanker stadium 4. Saya sangat menderita sekali. Dan saya tahu Bapak Ibu pasti semuanya ingin menolong saya, ingin membantu saya, betul? Tetapi yang menjadi masalah, apakah Bapak Ibu bisa membantu saya dalam sakit saya yang kanker itu? Tidak bisa. Artinya kalau kita mengharapkan pertolongan dari orang, bisa jadi orang itu mampu tapi tidak bersedia. Itu sering kita ketemukan. Sebab kebalikan daripada itu, orang itu bersedia tapi tidak mampu. Beda dengan Bapa kita yang di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak ada hal mustahil bagi Dia. Dia bisa segala-galanya. Jadi Dia bisa. Jadi untuk menyerahkan ini betul-betul perlu iman. Perlu iman. Sering sekali, saya pasti Bapak Ibu sudah pernah naik pesawat. Waktu naik pesawat,
Bapak Ibu kenal nggak dengan pilotnya? Umumnya kita tidak kenal. Naik pesawat sebenarnya itu kan suatu bahaya ya. Terbang di atas langit, kalau begitu salah apa, kita akan hilang nyawa apa segalanya. Tetapi kita naik pesawat, sekalipun mungkin di pesawat nanti dari kokpit ada pengumuman, saya mungkin Sugiono nama kapten dari pesawat ini, bla 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 bla. Baru dia ngomong mungkin 3 menit kemudian ditanya siapa nama pilotnya, masih ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Artinya kepada orang yang sama sekali kita tidak kenal, nama pun sudah disebut kita tidak ingat, kita waktu mau naik pesawat, kita tidak perlu periksa kamu tamatan dari sekolah mana, pengalaman kerja kamu apa, jam terbang kamu apa, bukti ijazahnya apa, segala-galanya tidak pernah kita periksa, tetapi kita bisa percaya. Sekarang kalau misalnya ini adalah Yesus yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Dia, apakah kita masih ragu? Jadi ini sesuatu yang betul-betul kita perlu sering sekali minta diserahkan, tapi orang menjadi apa bisa? Jadi sehingga kalau kekhawatiran itu tidak kita serahkan, berarti kita pegang-pegang sendiri, kita simpan sendiri, kita yang menjadi stres, kita nanti suatu saat akan mati seperti burung di dalam sangkar itu. Kalau kita tidak mau mengalami nasib seperti itu, ya kita ikuti apa yang dikatakan Alkitab, kita serahkan. Karena Dia yang memelihara kita. Jadi lantas, kalau kita sudah serahkan berarti kita tidak perlu lakukan apa-apa. Kita cuma berpangku tangan, kita ongkang-ongkang kaki, kita tidak perlu lakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Bukan, kita tetap harus lakukan apa yang kita harus lakukan. Ayat selanjutnya 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Berarti kitanya bukan berpangku tangan, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kalau bagi kita yang suka baca Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru, berapa kali Yesus selalu mengatakan itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi berjaga-jaga itu wajib dilakukan kita orang Kristen. Bukan, saya sudah dilindungi, saya sudah diproteksi oleh Tuhan sehingga tidak perlu. Kita harus sadar. Sama seperti kita tahu COVID sedang terjadi di luar sana itu. Jadi kita harus sadar. Jadi kita jangan pikir bagi kita bebas sehingga kemana kita tidak mau pakai. Kalau masa kita pakai masker tunjukkan bahwa iman kita kurang kuat. Kalau bukan seperti itu. Jadi kita tetap harus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Di situ dikatakan lawanmu si iblis berjalan seperti singa ya, Man. Jadi kita ada lawan. Pernah di satu gereja saya tanya mereka, siapa lawanmu? Tahu apa yang mereka jawab? Ada bilang lawannya itu mertuanya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pimpinan di kantornya. Bahkan ada lebih parah lagi, lawanku adalah gembala di gerejanya. Bukankah hal seperti itu sering-sering sekali terjadi di sekeliling kita? Tapi saya percaya itu tidak ada di sini. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan lawanmu itu si iblis. Lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Jadi bukan darah daging yang kita Jadi lawan kita dia berjalan seperti singa yang untuk mencari orang yang bisa ditelannya.
Saya teringat dulu saya nonton TV Discovery Channel yang tentang dunia binatang di Afrika, di mana perburuan singa itu. Singa dia akan berburu dengan sekelompok besar, ada kerbau. Ternyata singa itu tidak membabi buta menyerang kerbaunya. Singanya itu dari jauh dia sembunyi di tengah-tengah semak-semak, dia merendahkan diri, sembunyi sambil mengamat-amati dari jauh kelompok kerbau yang sedang dia incar itu. Apa yang si singa itu amati? Dia sedang mencari, sedang melihat dalam kelompok kerbau itu mana yang paling lemah. Misalnya yang pincang, misalnya yang sakit, misalnya yang keluar dari rombongan. Jadi kalau singa itu waktu memangsa, dia tidak sembarangan, tapi dia amat-amati, dia cari satu sasaran. Begitu dia sudah tentukan sasarannya, dia fokus. Dia datang menyerang, dia tidak mengajar yang lain, dia tetap fokus kepada yang dia sudah tentukan itu. Jadi ini cara iblis itu menyerang kita juga seperti ini. Dari fenomena alam itu kita bisa dapatkan, oh itu kondisi apa? Di dalam rohani sama juga. Lawan kita iblis seperti singa. Jadi iblis itu seperti singa yang sedang memangsa. Dan kita ini adalah kerbau-kerbau yang sedang diincarnya. Apakah kita termasuk yang pincang? Apakah kita termasuk yang lemah? Ataukah kita yang sudah keluar dari rombongan? Jadi dalam rohani, pincang itu bukan artinya kalau memang kita kaki kita yang sakit atau bagaimana, yang lemah. Kalau dalam hati rohani artinya roh kita yang lemah, yang tidak kuat. Yang tidak kuat itulah yang menjadi sasarannya. Kalau sudah begitu menjadi sasaran, itulah yang terus akan dia akan fokus. Makanya sering sekali banyak orang Kristen sudah percaya, tapi kok masalahnya datang bertubi-tubi, datang saja menyerang dan apa saja. Apakah kita harus introspeksi? Apakah kita sudah membuka celah? Kita menjadi sasaran singa tersebut. Jadi supaya kita tidak menjadi sasaran, berarti kita harus kuat. Kuat dalam hal ini adalah roh yang kuat. Kalau untuk roh yang kuat, kita tahu kita manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi utamanya itu roh. Dan kita tahu manusia, kalau kita mau kuat, tubuh ini mau kuat, kita bisa datang beribadah, kita bisa lakukan pekerjaan, berarti kita harus makan. Ada orang tidak makan bisa tubuhnya kuat? Enggak mungkin. Kita harus makan. Pertanyaannya, berapa sering kita makan? Bisakah kita makan 1 kali setahun? Malah mungkin. Apa kalau setahun terlalu lama, 1 bulan, nah oke. Juga terlalu lama. 1 bulan terlalu lama, kalau bagaimana 1 minggu? Ada orang yang makan 1 kali 1 minggu? Tidak. Jadi kita harus makan tiap hari, bahkan sehari 3 kali. Itu yang normal. Ada yang makan 2-7 kali. Ya itu yang normal. Tetapi dalam kekristenan itu untuk kekuatan tubuh kita. Tapi bagaimana kekuatan roh kita? Sama dengan apa? Roh itu dia juga supaya dia kuat, dia perlu makan. Tapi kalau kita kasih makan roh itu kan makan apa? Nggak bisa kasih makan capcay, nggak bisa makan saksang, nggak bisa kasih coba afuk. Roh itu nggak bisa makan itu. Makanan roh itu apa? Adalah firman Tuhan. Sehingga
Yesus mengatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sangat jelas sekali, supaya roh kita kuat, kita perlu makan. Dan roh kita makan itu sama seperti tubuh juga. Nggak bisa 1 tahun cuma makan 1 kali. Ada orang Kristen yang muncul 1 kali pada waktu hari Natal saja. Jadi itu bagaimana bisa kuat? Atau hanya satu kali 1 minggu muncul aja di gereja, apalagi sekarang PSBB, gereja tidak ada kebaktian, berarti dia nggak usah makan lagi. Jadi sama, supaya roh kita itu kuat, kita perlu makannya rutin tiap hari. Sehingga lewat kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita kuatkan roh kita supaya kita tidak menjadi incaran dari si iblis dengan makan makanan rohani setiap hari. Dan untuk bagaimana supaya kita bisa sama-sama tumbuh bersama-sama, kuat bersama-sama di gereja kita HR ini, ada kelompok untuk pembacaan Alkitab setiap hari. 1 hari itu 3 pasal. Kalau bagi Bapak Ibu yang mau ikuti itu, boleh ngajukan, didaftarkan, dan kita akan baca, kita belajar bersama-sama. Itulah yang membuat roh kita menjadi kuat. Sehingga memang iblis itu ada, dia akan menyerang, tetapi dia tidak menyerang yang kuat. Dia menyerang yang lemah, supaya kita terbebas dari itu. Dan tadi firman Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu saya kira, kalau kita khawatir, kalau kita terpapar COVID-19, berarti kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaganya dengan apa? Taati, lakukan seluruh protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apa itu? Ya, kalau tidak punya kepentingan apa, ya kita tetap stay di rumah, tidak pergi ke kerumunan banyak orang, dan kita menjaga jarak dengan orang-orang kalau misalnya kita mau keluar, dan kita tetap pakai masker, yaitu melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang yang akan berinteraksi dengan kita. Ya, sering-sering cuci tangan. Jadi itu termasuk ya jaga-jaga. Kalau kita tidak mau kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan itu masih kena saja, bagaimana? Ya, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah lakukan bagian kita dengan apa? Kalau itu terjadi, berarti itu Tuhan punya rencana lain. Kita terima saja. Tapi jangan kita tidak lakukan jaga-jaga dan kita terkena, itu istilahnya kita yang mencoba itu, kita sendiri mengekspos kelemahan kita untuk diserang. Ada juga untuk misalnya orang yang anak-anak muda yang mengkhawatirkan masa depannya bagaimana. Untuk anak-anak muda yang mengkhawatirkan masa depannya, dia juga harus berjaga-jaga. Apa yang harus jaga-jaga? Sehingga dia harus, kalau misalnya dia punya kesempatan untuk dapat pekerjaan, dia harus lakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan baik. Jadi bukan pada saat kalau bos tidak melihat, dia lakukan hanya sekedar di depan bos, baru dia pura-pura lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan demikian. Jadi dia harus tunjukkan bahwa kerajinannya dia lebih daripada orang-orang lain, kejujurannya lebih daripada orang-orang lain, dan tanggung jawabnya. Orang bisa apa, tapi biasa orang tidak mau bertanggung jawab. Kalau timbul suatu kesalahan, dia akan lempar kesalahan, akan mencari kambing hitam. Kalau orang yang selalu cari kambing hitam, dia tidak akan boleh berkembang, dia tidak akan mengalami kemajuan. Karena kenapa? Karena selalu kalau kesalahan terjadi, dia hindar dan tidak mengaku bahwa itu kesalahannya. Kalau orang yang tidak mengaku kesalahannya, berarti dia tidak perlu lakukan perbaikan apa-apa. Kan dia sudah nggak salah kan? Kalau dia sudah salah dan tidak lakukan perbaikan, bagaimana orang seperti itu bisa maju, bisa menjadi lebih baik?
Ya, seperti itu. Sehingga berjaga-jaga dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang kita khawatirkan, kita sudah serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, tetapi bagian kita berjaga-jaga supaya kita tidak terjadi mencobai Tuhan. Jadi saya merangkumkan bahwa situasi memang tidak kondusif. Kita melihat dengan mata jasmani bahwa lingkungan dunia ini semakin hari semakin rusak, semakin tidak baik. Tetapi kita tidak perlu stres, kita tidak perlu khawatir. Kita cukup menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia yang memelihara kita. Jadi Tuhan memberkati. Amin.